Pemirsa Intens Investigasi, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan tanggapan keras terhadap sejumlah pihak yang menghujat penyanyi Pinkan Mambo. Kritik tersebut muncul setelah Pinkan diketahui terlihat mengamen di pinggir jalan untuk mencari penghasilan. Dalam pernyataannya, Hotman Paris menilai bahwa hujatan yang dilontarkan kepada Pinkan tidaklah pantas. Ia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari nafkah selama dilakukan dengan cara yang halal. Lalu pesan menohok apa yang diberikan Hotman Paris buat orang yang sudah menghujat Pinkan yang mengamen di pinggir jalan? Benarkah baginya orang yang menghujat Pinkan itu dianggap tidak memahami realitas kehidupan? Benarkah tak hanya siap pasang badan buat bela Pinkan, Hotman Paris juga memberikan apresiasi dengan bersedia diundang Pinkan saat dirinya mengamen di pinggir jalan. Lalu apa yang menjadi alasan Pinkan tetap bertahan mengamen di pinggir jalan? Dan apa juga yang menjadi alasan Pinkan memilih Arya sebagai pasangan hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, pengacara senior Hotman Paris Hutapea memberikan pesan menohok untuk orang-orang yang menghujat penyanyi senior Pinkan Mambo karena mengamen di pinggir jalan. Hotman Paris memberikan pandangan yang cukup tegas. Ia menilai bahwa tindakan sebagian orang yang menghujat Pinkan adalah sikap yang tidak pantas, terutama ketika seseorang sedang berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Hotman Paris juga menyampaikan bahwa ia justru memberikan dukungan terhadap kerja keras mantan vokalis duo Ratu itu. Ia juga menilai langkah Pinkan untuk tetap berkarya dan mencari penghasilan secara langsung adalah bentuk kegigihan yang patut diapresiasi. Lebih lanjut, Hotman Paris bahkan melontarkan pernyataan bernada santai bahwa ia bersedia diundang jika Pinkan sedang mengamen di pinggir jalan. Maka seperti inilah ungkapan Hotman Paris. Halo kamu-kamu yang menghujat Pinkan Mambo di media gara-gara Pinkan Mambo mengamen di pinggir jalan. Kau yang menghujat adalah manusia yang nggak tahu diri. Orang bekerja keras dengan halal, di mana salahnya? Daripada orang-orang yang menjual diri, bergaya tas Hermes tapi adalah pemberian si Koko Pik, ya. Jadi Pinkan Mambo, Hotman mendukung kamu. Kapan-kapan undang saya ke pinggir jalan pada saat kamu menyanyi, karena semangat yang kau tunjukkan adalah semangat bekerja keras. Hotman bekerja keras dari jam 3 pagi. Sekarang anak-anak yang dulu mewah di kuliah gua kalahkan. Mau lihat semua mobil mewah saya di garasi saya? Mau lihat betapa cantiknya arsir-arsir saya? Mau lihat berapa banyak saham saya di 84 klub Hollywood? Itu semua berkat kerja keras. Jadi sekali lagi, Pinkan Mambo, go for it. Bekerja terus. Jangan peduli sama orang lain, oke? Sekali lagi, kepada yang menghujat, udah deh, kaca, jangan gitu dong. Belum tentu nanti anak-anakmu bisa cari makan, oke? Salam Hotman Paris dari Bali. Sebelumnya, kehidupan rumah tangga Pinkan Mambo juga jadi sorotan. Karena itu, Pinkan pun membagikan kisah mengenai kehidupan rumah tangganya bersama sang suami, Arya. Pinkan mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari sang suami dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan kehidupan pribadinya. Ia menegaskan bahwa kehadiran sang suami bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai sosok yang selalu memberikan dorongan positif di saat dirinya menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, ada banyak pertimbangan emosional dan keyakinan pribadi yang membuat dirinya merasa bahwa Arya adalah sosok yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Meski sempat ucap ingin pisah dalam perjalanan rumah tangga mereka, namun kini Pinkan mengaku semakin merasa bahagia. Bahkan kata Tuhan, mereka akan terus bersama karena tak boleh bercerai. Suami support, dia support banget sih. Karena kan kalau Arya kan emang dulunya joget di jalan. Ya, aku nikahin dia karena dia itu budak, kayak bukan budak, keren gitu. Aku bilang orang keren tuh budak gitu. Jadi dia tuh mentalnya budak, keren. Jadi makanya ini cocoknya jadi laki gua gitu. Padahal mungkin dulunya kita cinta terlarang. Karena kita kayak gimana ya gitu, berbeda alam. Ya, jadi kayak kita akhirnya menyatukan gitu. Dulu dia kan spesies kodok, aku kan pudel ya, anjing pudel aku. Jadi kita susah antara menyatukan dunia kodok dengan anjing pudel gitu. Ya akhirnya disatukan. Pokoknya aku mah kalau Arya itu kayaknya jangan-jangan jodoh gitu. Soalnya malah sekarang tuh kalau kata Tuhan kita nggak boleh bercerai. Nama Pinkan Mambo memang sempat bersinar, tapi kini melihatnya mengamen di pinggir jalan buat sebagian orang menjadi pemandangan yang seolah miris. Meski begitu, Pinkan pun terang-terangan mengungkapkan bahwa penghasilan yang ia peroleh dari kegiatan tersebut sangat tidak menentu. Namun disebutnya pernah mendapatkan penghasilan yang terbilang fantastis, yakni berkisar antara 50 hingga 70 juta rupiah pada momen tertentu. Jumlah tersebut ia dapatkan dari hasil mengamen dan dukungan para penonton yang mengikuti siaran langsungnya. Pinkan juga menjelaskan bahwa aktivitas mengamen ini bukan hanya sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup yang ingin ia jalani. Namun di balik perjuangannya mencari nafkah, Pinkan juga mengungkap sisi lain yang penuh tantangan. Ia menceritakan suka duka saat menjalani live streaming, termasuk ketidakpastian dalam penghasilan serta risiko yang harus dihadapi. Dalam pengakuan terbarunya, Pinkan menyampaikan bahwa dirinya mengalami kerugian cukup besar, yakni sekitar 22 juta rupiah akibat akun media sosial yang ia gunakan untuk live streaming terkena banned. Akibatnya, dana hasil kerja kerasnya tidak dapat ditarik. Ia mengaku merasa sedih dan kecewa karena uang tersebut merupakan hasil dari usaha yang ia bangun sendiri melalui aktivitas mengamen di jalanan. Ya itu fluktuatif asik. Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga host-host lain juga sehari 1 miliar kok. Banyak. Itu sehari paling tinggi berapa? Banyak tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Nah, kalau Kapinkan paling besar kalau ya? aku pernah sehari 50, 70 aku pernah. Terus tapi jarang yang kayak gitu. Maksudnya kayak warung lah gitu. Kita kadang-kadang 20, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500.000. Ya bisa juga namanya warung. Iya ini lagi kehilangan 22 juta. Oke, jadi akun aku permanen di band. Jadi aku nggak bisa tarik tabungan aku yang udah 7 hari itu penghargaan, bukannya gajian. Itu gaji bonus. Bukan bonus sih, kayak ditahan sementara. Nah itu udah 22 juta di dalamnya, setiap hari Senin tuh cair. Nah tapi itu hilang akunnya, jadi 22 juta itu udah pindah-pindah nggak ngurus ke sononya, nggak ada waktu lah, udah ikhlasin aja. Yang penting aku masih bisa kerja, tapi sedih banget soalnya itu kayak kerja keras, guling-gulingan berapa ratus kali itu aku. Iya, 22 juta. Selanjutnya, perjuangan mengamen di pinggir jalan memang tidaklah mudah, selain harus berhadapan dengan kondisi cuaca, dari panas hingga hujan. Benarkah Pinkan pernah ditertibkan oleh petugas karena dianggap mengganggu kenyamanan berlalu lintas?
Sebelumnya, viral aksi yang tak biasa saat Pinkan Mambo menghibur masyarakat di pinggir jalan. Aksi yang seolah menanggalkan statusnya sebagai penyanyi papan atas. Ia terlihat tetap bernyanyi dan menghibur warga meski berada di bawah teriknya sinar matahari. Sehingga tak masalah baginya jika kulitnya yang dulu putih, kini mulai menghitam karena terbakar terik matahari. Meski begitu, tak dipungkiri kalau Pinkan memang menunjukkan semangat yang tinggi tanpa memperdulikan kondisi sekitar. Ia tetap melantunkan lagu sambil berinteraksi dengan orang-orang yang berada di lokasi, menciptakan suasana hiburan sederhana di ruang publik. Tidak hanya bernyanyi, Pinkan juga terlihat menari dengan penuh energi. Beberapa momen memperlihatkan dirinya berjoget di tengah keramaian, seolah menjadikan jalanan sebagai panggung pertunjukan spontannya. Aksi tersebut sontak menarik perhatian warga yang melintas dan sempat berhenti untuk menyaksikan penampilannya. Yang paling mencuri perhatian publik adalah ketika Pinkan terlihat berbaring di atas aspal jalanan. Selain aksi Pinkan Mambo yang luar biasa, ia juga mesti menghadapi tantangan lainnya. Di sela-sela dirinya yang bernyanyi di pinggir jalan, terlihat ada petugas dinas perhubungan yang menertibkan wilayah tempat di mana ia bernyanyi. Kejadian bermula saat Pinkan bernyanyi di pinggir jalan dengan menggunakan perlengkapan sederhana seperti speaker kecil dan alat musik portabel. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian para pengendara yang melintas, bahkan beberapa di antaranya memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan penampilan tersebut. Namun kondisi mulai berubah ketika petugas dinas perhubungan tiba di lokasi untuk melakukan penertiban. Petugas kemudian meminta aktivitas tersebut untuk dihentikan demi menjaga ketertiban lalu lintas. Selanjutnya, pihak petugas dinas perhubungan juga mengungkap alasan menertibkan Pinkan saat itu. Nah, kalau penertiban itu, kalau di situ kan khusus buat tukang dagang, ya kan? Kalau perbatasan itu kan tukang dagang, kalau bisa mau saya pindahin di pos, kalau pos itu kan pos keamanan, nggak jadi soal, asal takut pindah ke sini lagi gitu, nggak jadi soal. Yang penting kita tetap standby di posisi jalan ini pengaturan lalu lintas.
itu nggak bakal ngeganggu, dan juga yang penting jangan sampai ada kemacetan. Dia paling izin kalau pakai surat-surat nggak izin doang dengan anggota. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. And Investi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.